warahmatullahi wabarakatuh. Vlog video kali ini saya mau merakit PC dengan prosesor Intel Xeon. Yang kalian lihat awal video itu adalah beberapa komponen yang akan dirakit untuk dijadikan komputer desktop. Membahas prosesor Intel Xeon yang saya gunakan ini, kembali 10 tahun yang lalu. Prosesor ini rilis 31 Maret 2016 dengan harga $1.166. Kalau dirupiahkan 18.832.500. Dan sekarang saya beli dengan paket combo prosesor plus kipas HSF plus mainboard, dapat harga 700.000 atau dalam kurs dolar seharga $42. Lantas apa prosesor ini? Ini adalah prosesor Intel Xeon E2650 V4 dengan arsitektur Broadwell, memiliki 12 core 24 thread. Ini adalah skema kinerja yang dimiliki prosesor Intel Xeon E2650. Untuk mainboard seri X99 ini memiliki merek Phenom RX. Soket menggunakan LGA 2100, dipastikan mendukung Intel Xeon V3 hingga V4. Bentuknya yang kecil, ukuran micro TX, cocok banget buat komputer desktop dengan kinerja multicore melimpah. Ada 4 slot memori DDR4. Ini slot memori terisi semua, akan ada kinerja quad channel. Ada 6 USB device, 2 diantaranya USB 3, 4 lainnya USB 2. Ada 3 SATA versi 3 tentunya. Untuk sambungan kipas ada 2, yang satu buat kipas CPU, satunya lagi untuk kipas casing. Full solid kapasitor. Wah, ini dia, saya jadi beruntung dapat mainboard ini karena ternyata ada 2 slot penyimpanan M.2. Karena dalam box tidak ada buku manual, saya tidak bisa memastikan di antara 2 slot M.2 ini apakah dua-duanya M.2 NVMe atau diantaranya slot M.2 NGFF. Sedikit penjelasan tentang M.2 NGFF ini memiliki kinerja SSD SATA, jadi berbeda dengan kinerja NVMe. Dari bentuk fisik sudah beda. Jadi mainboard ini memiliki total 5 slot untuk media penyimpanan. Karena bingung dan butuh kepastian, kemudian saya cari tahu tentang mainboard merek Phenom RX di situs resminya. Ternyata di situs ini tidak ada ya, ini namanya untuk mainboard X99. Saya jadi memastikan ini pasti barang goib. Setelah saya coba telusuri, ada mainboard sangat mirip dengan Phenom RX. Ternyata online shop di luar negeri seperti AliExpress ditemukan mainboard merek Aethermeter yang pastinya buatan Cina. Ya teman-teman, sama persis. Bahkan saya juga menemukan buku manual mainboard ini. Setelah ada kejelasan, sekarang tahu posisi slot buat M.2 NVMe. Jadi kesimpulannya ini motherboard rebrand merek Aethermeter jadi Phenom RX. Mungkin ini barang ODM, original design manufaktur. Oke sobat, saatnya rakit PC. Media penyimpanan yang saya gunakan M.2 NVMe merek Samsung, kapasitas 256 GB.
OS atau sistem operasi saya menggunakan Windows 11 25H2 versi Bloat. Download ISO ke situs ini sobat. Dulu kalau pakai Windows 10 dengan review OS khusus untuk PC rakitan Intel Xeon ini memakai Windows Xled. Sudah terbukti stabil dan cepat ketika dulu saya install di PC spek Intel i3 10100F. Update. Saya sempat panik RAM saya pasang seperti video awal tadi ini supaya memori dual channel aktif. Komputer tidak mau booting, saya coba bolak-balik posisi RAM supaya bisa nyala, akhirnya ketemu. Slot 2 DIMM bagian kiri tidak bisa mendeteksi memori saya. Untuk slot 2 DIMM bagian kanan normal. Entahlah apakah dua slot tidak berfungsi ini buat RAM ECC. Dipercepat. Ini saya sudah install Windows 11. Beginilah tampilan Windows Xled Windows 11 Pro 25H2. Masuk task manager. Ini tampilan proses CPU Inti Core 12 dengan hyperthreading menjadi 24 thread. Untuk memori RAM ini kecepatan 2400 MHz. RAM yang saya pakai sebenarnya memiliki kecepatan 2667 MHz. Ini karena mengikuti kemampuan CPU maksimal, dengan begitu otomatis downclock. Hasil benchmark M.2 NVMe merek Samsung, hasilnya kencang. Berikut hasil SSD merek Bulldozer, hasilnya kencang juga berkat kinerja SATA 3. Saya buka CPU Z untuk mengetahui identitas CPU menuju mainboard. Untuk kinerja VGA maksimal PCIe 3x16. Ini hasil benchmark CPU. Coba saya sandingkan dengan Ryzen 7 1700X. Kinerjanya mirip. Coba lagi Intel i7 7700. Untuk kinerja multicore menang banyak dari Intel Xeon. Oh ya, tadi dua kemping memori yang saya pasang slot RAM bagian kanan semua, inilah hasilnya. Terdeteksi single channel. Padahal saya berharap memori dual channel aktif. Kalau itu aktif, bisa menaikkan FPS pada game, setidaknya naik 5%. Dengan memori single channel, untuk kerja produksi, desain grafis, dan editing tidak ada pengaruhnya. Lanjut uji Cinebench R15, inilah hasilnya. Sebelum lanjut uji gaming, saya mau kasih tahu dengan mainboard ini memori frekuensi bisa dinaikkan melalui BIOS. Caranya seperti ini. Matikan atau restart komputer, lalu pencet terus tombol del sampai masuk BIOS. Setelah masuk BIOS, pada tab Intel RC Setup, pilih opsi Memory Configuration. Lalu buka pada Enforce POR, status otomatis, lalu klik ada 4 pilihan, pilih disable. Lalu pada memori frekuensi dalam status otomatis, klik ada banyak opsi, berbagai macam frekuensi memori. Ini memori yang saya pakai adalah 2667 MHz. Jadi ini yang saya pilih. Dengan setting ini bisa memaksa memori bekerja dengan kecepatan itu. Oke, saatnya uji kinerja gaming.
akhir video ini, dari kesimpulan saya tentang kinerja Phenom RX paketan combo Intel Xeon, secara keseluruhan bagus, multicore berjalan manis, bisa mainin game AAA dengan lancar. Kalau mau optimal, gabungkan saja dengan VGA card RX 6650 XT atau RTX 2060 Super. Jangan pakai VGA Intel Arc karena mainboard ini tidak mendukung resize build-bar. Walaupun mainboard ini bisa diaktifkan dengan modifikasi BIOS, tapi bagi saya tidak perlu. Untuk minusnya, memori RAM hanya bekerja single channel dan 2 slot bagian kiri tidak bisa deteksi. Cukup sekian vlog video saya hari ini, semoga bermanfaat bagi sobat. Terima kasih.